Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. Today we are going to discuss about two skills. First one is determine where the specific information is found, and the second one is about tone. What else? Course and also the purpose. So the first one, let's begin with the skill 12, determine where specific information is found. Mungkin Anda semua sudah memahami apa makna dari ini, yaitu menentukan di mana letak dari informasi yang spesifik dalam sebuah teks. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita ingin menjawab pertanyaan di dalam teks TOEFL, kita harus lebih fokus kepada pertanyaannya dahulu, baru kita lihat, kita pahami dulu pertanyaannya, baru kita rujuk kepada teksnya. Ya. Nah, biasanya specific information ini yang ditanyakan baris keberapa atau line keberapa. Nah, Anda akan menemukan informasi spesifiknya itu di dalam teksnya. Misalkan contohnya pada pertanyaan ini. Where in the passage does the author discuss the composition? Composition of the meteor. Komposisi atau apa saja yang ada di dalam meteor tersebut. Nah, Anda harus bisa melihat ke sini, ke dalam teksnya ini. Nah, teksnya ini disinilah Anda bisa menemukan komposisinya apa saja. Misalkan, pertama ini kita lihat dulu line keberapa ini. Ini line pertama atau baris pertama. Ini baris kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Coba lihat. Line pertama ada nggak tentang menjelaskan tentang composition? Kayaknya tidak ada. Line kedua, line ketiga, lihat kalimat line keempat. The meteor made of nickel and iron disintegrated on impact and spread half a billion tons of rock over the surface of the land. Nah, jadi composition itu tuh lihat dulu, kira-kira maknanya hampir mirip nggak dengan made of? Ternyata mirip. Itu composition dan terbuat dari nikel dan iron. Jadi komposisi atau susunan atau apa yang ada di dalam meteor itu tuh terbuat dari nikel dan ironnya itu di line berapa? Line 4. Nah, line 4 dan line 5. Lihat di sini. Line 4 dan line 5 itu berarti yang B, gitu ya. Nah, itu jawabannya. Nah, coba lihat. Nah, jadi caranya how to answer the question itu pertama adalah coba lihat dulu keyword atau idenya di dalam pertanyaannya. Pertanyaan tadi apa yang jadi keywordnya? Composition. Berarti yang ditanyakan tentang compositionnya itu. Lalu skim beberapa bagian yang ada di dalam teks tersebut. Lalu lihat yang mana yang mirip. Nah, yang mana yang mirip itu adalah made of nickel itu tadi. Nah, coba kita perdalam pemahaman kita dengan melihat latihan ini. Nah, coba dilihat latihan ini. Lihat pertanyaannya. Where in the passage does the author give the name of a baby beaver? Nah, untuk menemukan untuk menamai baby beaver itu di line keberapa? Nah, ditunjukkan di sini nih line-nya. Line 5 berarti ini nih. Line 5 ini. Berarti line sebelumnya berarti 4. Line sebelumnya 3. Line sebelumnya 2. Line sebelumnya 1. Sorry, yang ketiganya jelek ya. Nah, berarti coba lihat kapan yang penulisnya itu tuh memberikan nama baby beavernya itu tuh. Lihat nomor pertama, beavers generally live in family clusters consisting of 6 to 10 members. One cluster would probably consist of 2 adults, 1 male and 1 female, and 4 to 8 young beavers or kids. Nih. Jadi young beaver itu atau disebut juga dengan kids. Nah, jadi line berapa ini? Oh, line kedua. Berarti jawabannya
yang line kedua. Jadi ini nih, baby beaver itu, jadi penamaannya, namanya mirip-mirip. Baby beaver itu tuh sama dengan ya anak bayinya, bayi beaver atau beaver yang muda, yang beaver, or kids. Nah, gitu ya. Coba lihat pertanyaan keduanya. Where in the passage does the author indicate why the young beavers must leave their parents' home? Mengapa young beavers must leave their parents' home? Kita lihat kalimat berikutnya. These babies beaver live with their parents until they are 2 years old. Nah, in the springtime, nah jadi di sini dia masih dengan orang tua ini. Nah, kalimat berikutnya, of the second year, they are forced out of the family group to make room for the new babies. Jadi dia dipaksa keluar untuk membuat grupnya sendiri lagi, keluarganya, to make room for the new babies. Nah, jadi line keberapa itu? Tadi line kelima, ini berarti line 4 dan 5 berarti harusnya. Nah, jawabannya yang D, gitu ya. Nah, sampai di sini. Mudah-mudahan paham ya maksudnya ya. Nah, oke, untuk memantapkan lagi kita lihatlah nomor 3 dan 4 ya. Nomor 3 dan 4. Nomor 3. Where in the passage does the author give explanation about human capacity in remembering information? Lihat human kapasitas human dalam mengingat information. Coba lihat, ada kata-katanya enggak yang mirip-mirip? Oh, lihat alamat line keduanya, ini line ketiga ini nih ya, line ketiga ini. Line ketiganya tentang remember. Coba kita baca sebelumnya. The most accepted theory comes from blah blah blah. A cognitive psychologist who suggested human can remember approximately 7 chunks of information. Berarti line ketiga dan line sebelumnya, yaitu line kedua. Berarti line kedua dan ketiga. Nah, jawabannya yang B, gitu ya. Nah, coba lihat yang nomor 4. Where in the passage does the author show the clear definition of chunk? Lihat kalimat setelahnya. A chunk is defined. Nah, ini kan udah menjelaskan nih. Penjelasan tentang chunk itu apa? As a meaningful unit of information such as a word or name rather than just a letter or number. Berarti masih di line ketiga, lalu line keempat. Nah, berarti jawabannya ya C, gitu ya. Mudah-mudahan paham sampai di sini. Nah, coba pengerjaan di halaman yang nomor kelima sampai nomor 10-nya silakan dikerjakan ya. Semakin banyak latihan, maka semakin paham bagaimana determine the specific information is found in the passage. Nah, kita masuk ke skill 13. Determine the tone, purpose, or course. Nah, apa itu tone? Tone itu adalah bagaimana penulis memperlihatkan emosinya dalam tulisannya. Ya, bisa bersifat informasional, bisa bersifat explanatory, bisa faktual, dan mungkin humor juga ada. Nah, purpose, apa itu tujuannya? Nah, tujuannya misalkan Anda melihat sebuah teks, nah Anda temukan main idenya tentang George Washington's early life greatly influenced his later career. Nah, dari kata ini, awal kehidupannya si George yang memberikan pengaruh terhadap karirnya. Berarti tujuan dari penulisnya adalah untuk memperlihatkan bagaimana George Washington early life influenced his later career. Bagaimana George itu tuh kehidupannya mempengaruhi karirnya. Nah, course ini nih
lebih kepada ya kalau di perkuliahan itu namanya mata pelajaran atau mata kuliah lah. Kira-kira cocoknya nanti ini teks ini lebih condong ke pelajaran apa sih sebenarnya gitu ya. Kita cobalah lihat pertanyaannya di contohnya ini. Nah, this passage would probably be assigned reading in course on. Kira-kira ini nih course-nya mata pelajarannya apa ini? Coba lihat, military awards have long blah 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 royalty di United States. Nah, there was sentiment against military declaration for the century. Ada Revolutionary War. Nah, ada tahunnya 1861. Lalu since World War One. Kira-kira kemana perginya? Military science kah? Gak mungkin, dia kan military award bukan military science. Psikologi, tidak ada yang membahas tentang psikologi. American history, nah American history lah jawabannya, yaitu yang C. Interior decoration, emang dia sedang menjelaskan tentang dekorasi-dekorasi, enggak kan? Ini lebih kepada sejarah Amerika. Adanya perang revolusi, adanya perang dunia pertama, begitu kan tahunnya, dan juga disebutkan United States. Itulah yang disebut dengan course. Berarti penjelasan course ini mata kuliah apa ini, mata pelajaran apa itu, mata pelajaran sejarah Amerika. Biasanya begitu ya. Nah ini pertanyaannya nih. Kalau tahun itu tuh caranya adalah skim, baca ke semuanya, lihat kira-kira kemana arah emosinya. Ini kita nanti penasaran juga ya pertanyaannya seperti apa. Mari kita lihat. Nah ini purpose, tentang apa tujuan dari si penulis menulis teks tersebut, dan dalam mata pelajaran apa kira-kiranya course ini. Teks ini cocoknya di mata pelajaran apa begitu ya. Nah coba lihat nomor pertama, the main purpose of the passage. Nah main purpose, tujuan utamanya. Tujuan utama dari si penulis ini untuk apa sih? Nah lihat, further changes in journalism occurred around this time. Nah ini bagaimana penjelasan tentang perkembangan, perubahan dari jurnalisme yang terjadi selama beberapa waktu. Nah, di tahun 1846 seperti apa? Jadi jurnalisme ini seperti apa prosesnya ini, progresnya ini. Ini dia ini. Nah, jadi tentang apa ini? A brief history of American journalism kah? Memang ada membahas tentang American journalism, kan jurnalisme secara umum. Memang ada kata-kata Amerika tapi bukan American journalism, New America. Outline certain development in mid 19th century journalism. Nah ini lebih tepatnya ini yang B, karena dia menjelaskan tentang perkembangan-perkembangan, perubahan perkembangan. Yang C, ya yang C tidak mungkin, sorry ya. Nah yang C itu tidak mungkin. Mengapa? Karena tidak menjelaskan tentang silinder. Nah ini juga present some biographic information about Richard Hoe. Tidak juga. Gimana tentang Richard Hoe? Richard Hoe ini kan salah satu aja dijelaskan, tapi tidak menjelaskan tentang Richard Hoe sampai spesifik biografinya. Itu jawabannya memang B. Oke. Nah, the tone of the passage could be best described. Nah, kira-kira ini lebih kemana sebenarnya? Dia menjelaskan ini perkembangannya. Dia jelaskan seperti apa tipe baru dari newspaper yang disediakan. Nah, jadi ada printernya, pressnya, dan segala macamnya. Terus ya, lalu ada lagi dimasukkan tentang politik, ada human interest di dalam korannya tersebut. Nah, kira-kira tone-nya menjelaskan apa itu? Lebih kepada apakah objektif, optimistik, angry, atau human? Jawabannya paling tepat adalah optimistik. Jadi kenapa optimistik? Karena selalu berkembang, begitu ya. Optimis dia untuk selalu memperbaiki sampai bagus jurnalistik. Nah, kira-kira following course-nya, nah mata pelajaran apa ini jurnalism? Apakah tentang hukum? Apakah tentang linguistik, kebahasaan? Apakah tentang sejarah Indonesia? Kan enggak. Berarti tentang jurnalistik harusnya, gitu kan?
Yang benarnya adalah jurnalistik. Nah, coba nih kita coba lagi nih. Truman Capote's in Cold Blood. Nah, nomor 4. Purpose-nya tentang apa ini sebenarnya? Discuss example of particular literary genre. Tell me the story of In Cold Blood. Explain Truman Capote's reason. Atau describe how Capote's research. Ini kan penjelasan tentang salah satu, lihat nih, Truman Capote's In Cold Blood is well-known example of non-fiction novel, a popular type of writing based upon factual event. Nah, ini kan hanya menjelaskan tentang example of a particular literary genre. Kenapa dikatakan demikian? Ya, karena dia menjelaskan salah satu contohnya bahwa karya sastra novel, salah satunya adalah karya sastra yang diciptakan oleh Truman Capote. Bukan tentang tell the story of In Cold Blood, bukan tentang cerita In Cold Blood-nya, kan nggak ada tentang tulisan. Bukan juga tentang reasons for writing In Cold Blood. Tidak ada menjelaskan tentang mengapa si Truman itu membuat buku In Cold Blood, membuat novelnya. Dan juga bukan tentang menggambarkan bagaimana Truman research, karena menggambarkannya ini cuma pada kalimat terakhir saja. Capote interviewed the murderers, and he maintained that his book present a faithful reconstruction of the incidents. Hanya menjelaskan sedikit saja. Padahal paragraf ini bercerita tentang discuss an example of particular literary genre. Nomor 5. Which of the following best describe the tone of the passage? Nah, kira-kira kemana perginya ini? Oh, mentang-mentang ada kata-kata sadistic murderer, lalu Anda bilang sadistic. No. Dia lebih kemana? Dia hanya ingin menceritakan secara deskriptif tentang Cold Blood. Truman Capote ini salah satu genrenya itu secara deskriptif, menggambarkan saja. Oke, nah kira-kira mata pelajarannya apa nih? Following course: Criminal Law, American History, Modern American Novels, atau Literary Research. Gak mungkin Literary Research karena ini kan bukan penelitian karya sastra, bukan penelitian, bukan juga tentang hukum-hukum kriminal, bukan juga tentang history American. Tidak ada berhubungan dengan sejarah Amerika di sini. Yang betulnya adalah tentang Modern American Novels. Mengapa demikian? Nah, lihat kembali. Ini menjelaskan tentang Modern American Novel. 1996, non-fiction, Modern American Novels. Salah satunya karya Truman Capote. Nah, begitu ya. Nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10, dan juga reviews. Silahkan dikerjakan, dilatih-latih lagi. Mudah-mudahan semakin banyak berlatih, maka semakin dapat mengerjakan soal teks TOEFL di sini. Ya, sekian dulu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.